Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lezara dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan tugas sejarah, yaitu penerapan multipartai dan pasang surut pergantian kabinet. Yang pertama, saya akan membahas mengenai penerapan multipartai. Lalu, apa itu sistem multipartai? Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas pemerintah, baik secara terpisah ataupun koalisi. Jadi, pada intinya, jika dalam negara tersebut tumbuh lebih dari dua partai politik, maka dapat dikatakan sebagai sistem multipartai. Selanjutnya yaitu pengaruh sistem multipartai dalam pemerintahan Indonesia, yaitu sistem multipartai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Sistem partai politik ini menjadi sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik dari dalam sebuah sistem politik yang berjalan, yang dimana dapat disimpulkan yaitu sistem multipartai menjadi sebuah hubungan antara partai politik di dalam sebuah sistem politik di Indonesia, yang dimana partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor tidak efektifnya. Selanjutnya, apakah cocok sistem multipartai dilaksanakan di Indonesia? Dari beberapa referensi materi yang telah saya baca, sistem multipartai tidak cocok untuk diterapkan di negara Indonesia, yaitu peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan banyak perubahan yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan dan manajemen pemerintahan, terutama pada era reformasi yang sudah berjalan 14 tahun ini. Selanjutnya yang kedua yaitu pasang surut pergantian kabinet. Mengapa Indonesia mengalami pasang surut pergantian kabinet? Di mana Indonesia pernah mengalami beberapa jenis era demokrasi, dari yang dibentuk pada awal kemerdekaan Indonesia, kemudian ada demokrasi parlementer yang bisa kita lihat kelebihan dan kelemahannya. Selanjutnya Indonesia juga pernah mengalami salah satu demokrasi yang dianut oleh negara lainnya, seperti Amerika Serikat, yaitu demokrasi liberal, di mana pasang surut pergantian kabinet tersebut diganti karena adanya kegagalan kerja dalam kabinet tersebut. Bisa saja terjadi akibat adanya tujuan atau cita-cita yang tidak tercapai, dan juga faktor fraud yang ditemukan pada anggotanya yang menyelewengkan jabatan. Lalu, apa saja kabinet yang terbentuk? Yang pertama, ada kabinet Nasir, dibentuk pada tanggal 6 September 1950, dipimpin oleh Muhammad Nasir dan merupakan kabinet yang kuat formasinya. Salah satu hasil yang dicapai kabinet ini adalah memasukkan Indonesia menjadi anggota PBB dan dibubarkan pada 21 Maret 1951. Yang kedua yaitu ada kabinet Sukiman, dibentuk pada tanggal 27 April 1951, dikenal juga dengan sebutan kabinet Sukiman Suwirjo, yang meneruskan program lain dari kabinet sebelumnya dan dipimpin oleh Sukiman, dan berakhir pada tanggal 3 April 1952. Yang ketiga yaitu ada kabinet Wilopo, di mana dibentuk pada tanggal 3 April 1952, yang dipimpin oleh Wilopo dan memiliki dua jenis program, yaitu program dalam negeri dan program luar negeri, di mana kabinet ini berakhir pada tanggal 3 Juni 1953. Yang selanjutnya ada kabinet Ali Sastro Amijojo I, di mana dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953, dipimpin oleh Ali Sastro Amijojo, dan hasil yang dicapai adalah penyelenggaraan KA1, yaitu kabinet ini berakhir pada tanggal 24 Juni 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap, dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1955, yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap, dan kabinet ini adalah kabinet penyelenggara pemilu pertama, di mana kabinet ini berakhir pada tanggal 3 Maret 1956. Yang keenam yaitu kabinet Ali Sastro Amijojo II, dibentuk pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet kedua yang dipimpin oleh Ali Sastro Amijojo dan menimbulkan kendala dalam kinerjanya, yaitu adalah berkobarnya semangat anti Cina, di mana kabinet ini berakhir pada tanggal 4 Maret 1957. Kabinet yang ketujuh yaitu ada kabinet Juanda, di mana dibentuk pada bulan Maret 1957, dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda dan merupakan zakon kabinet, di mana tercapainya deklarasi Juanda dan berakhir pada tanggal 5 Juli 1959. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.